Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Aulia dengan 2405261 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sosial, yaitu adalah hubungan antara gender dan kemiskinan. Dua hal ini seringkali berkaitan erat dan membentuk lingkaran ketidakadilan terutama bagi perempuan. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gender dan apa itu kemiskinan. Gender bukan hanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tapi gender adalah konstruksi sosial. Artinya, peran, tanggung jawab, harapan yang dibentuk oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan tadi. Seperti misalnya perempuan dianggap lebih cocok untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, dan laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Ini adalah contoh gender yang seringkali berdampak pada akses dan kesempatan hidup seseorang. Sementara kemiskinan adalah kondisi di mana seorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Lalu, apa keterkaitan antara gender dan kemiskinan ini? Faktanya, perempuan dan kelompok yang rentan lainnya seringkali mengalami kemiskinan dibandingkan laki-laki. Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Karena masyarakat lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki mereka ke jenjang yang lebih tinggi seperti sampai ke perguruan tinggi. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena nantinya perempuan ini hanya akan mengurus rumah tangga. Padahal kepintaran anak 40-60% itu diturunkan dari ibunya. Kedua, dalam dunia kerja, perempuan cenderung menerima upah yang lebih rendah dibanding laki-laki meskipun memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang sama. Selain itu, pekerjaan domestik seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah yang biasanya dilakukan oleh perempuan seringkali tidak dihargai atau bahkan dianggap bukan pekerjaan. Ketiga, banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap aset penting seperti tanah, rumah, atau modal usaha. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk mandiri secara ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting dalam keluarga karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Solusinya adalah dengan memberdayakan perempuan, bukan hanya memberi bantuan tetapi memberi akses dan kesempatan. Misalnya, memberi pelatihan keterampilan, membuka akses terhadap modal usaha, serta menjamin pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan. Selain itu, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kelompok yang paling rentan. Ini bisa dilakukan melalui anggaran yang responsif gender, perlindungan hukum yang adil, dan program sosial yang mendukung perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga. Penting juga untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran gender. Kita harus berhenti menganggap bahwa perempuan sebagai warga kelas 2 dan mulai melihat mereka sebagai kekuatan utama dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan.